Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi kelas 7 MTS Muhammadiyah. Perkenalkan, nama Umi adalah Umi Revi. Umi akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di semester 1 kita akan belajar materi tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nah, biasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering menceritakan apakah itu tentang peristiwa, tentang tempat, benda, atau bahkan kita sering menceritakan tentang seseorang, baik itu kepada orang tua atau kepada teman-teman kita. Nah, kamu tentu bercerita sesuai dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Nah, jadi dalam kita bercerita kepada orang tua kita atau teman-teman kita yang mendengarkan itu, pasti dia akan seolah-olah merasakan atau seolah-olah dia akan melihat atau dia seolah-olah bisa mendengar apa yang kita ceritakan kepada mereka. Nah, kegiatan bercerita yang telah kamu lakukan tersebut dinamakan dengan mendeskripsikan objek. Nah, objek tersebut dapat berupa peristiwa, tempat sejarah, atau tempat pariwisata, atau benda, bahkan orang atau tokoh yang kamu kagumi. Nah, teks yang digunakan dalam proses bercerita itu disebut dengan teks deskripsi. Baik, untuk lebih lanjutnya akan Umi terangkan di dalam slide-slide yang akan Umi tayangkan berikut. Baik, di dalam teks deskripsi kita akan membahas KD 31, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, di dalam KD 31 ini kita akan membahas yang pertama adalah definisi atau pengertian dari teks deskripsi. Yang pertama, menurut Goris Kraft, beliau menjelaskan bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan, dan perasaan kepada pembaca. Nah, sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi ini adalah menciptakan daya hayal atau imajinasi pembaca. Nah, berikut, menurut Lamudin Finoza, dalam komposisi bahasa Indonesia, beliau menjelaskan bahwa deskripsi berasal dari bahasa Inggris yaitu description yang berhubungan dengan kata to describe yang berarti melukiskan peristiwa atau objek dengan bahasa. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan keadaan tersebut. Nah, sementara itu, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan deskripsi sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci uraian. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari yang Umi jelaskan tadi, maka kita tarik kesimpulan, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nah, itulah dia tentang pengertian teks deskripsi. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang ciri dari teks deskripsi.
Nah, sebuah teks deskripsi dibuat untuk mendeskripsikan sebuah objek tertentu. Baik objeknya adalah orang, tempat, atau benda. Teks deskripsi tersebut memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Apa ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut? Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, kita masuk lagi ke dalam materi yang ketiga di KD 31, yaitu jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu eksplanatori dan sugesti. Apa itu deskripsi eksplanatori? Deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Deskripsi eksplanatori menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif dan imajinatif. Nah, yang kedua, jenis teks deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Contoh kesan yang muncul terlihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Deskripsi sugesti bersifat imajinatif, muncul dari penafsiran penulisnya. Lanjut. Jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan si pembaca. Jenis yang kedua, berdasarkan objeknya, yaitu teks deskripsi benda. Teks deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu berdasarkan gambaran tersebut. Pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Yang keempat, teks deskripsi orang. Pendeskripsian orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan. Baik, ini contoh kalimat dari jenis teks deskripsi. Baik dari jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek yang dibagi atas dua, yaitu eksplanatori dan sugesti. Serta jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya, itu ada contoh kalimatnya: teks deskripsi tempat, deskripsi benda, deskripsi waktu, dan deskripsi orang.
Baik, sampai di sini materi kita tentang KD31 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Semoga anak-anak Umi semua paham dan dapat mengerti. Nah, silakan Ananda kerjakan tugas-tugas Ananda dan dikumpulkan tepat waktu. Baiklah, Umi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.